Banyak orang menganggap filsafat sebagai sesuatu yang terlalu rumit, terlalu teoretis, atau bahkan terlalu jauh dari kenyataan sehari-hari. Ngapain mikirin yang ribet-ribet? Hidup aja udah susah. Begitu kira-kira komentar yang sering kita dengar. Di sisi lain, mereka yang mulai tertarik pada filsafat sering terjebak pada gaya berpikir yang kaku, penuh jargon, dan terasa elitis. Padahal, inti dari filsafat bukanlah untuk menjadi rumit, tetapi untuk menjadi jernih. Bukan untuk membuat hidup semakin abstrak, melainkan justru membantu kita menavigasi hidup dengan ketajaman berpikir yang lebih dalam. Jadi pertanyaannya adalah, mungkinkah kita menalar seperti filsuf, tetapi tetap membumi? Mungkinkah kita berpikir kritis dan reflektif tanpa kehilangan spontanitas dan kehangatan sebagai manusia? Untuk menjawab itu, kita perlu terlebih dahulu memahami apa sebenarnya yang dilakukan para filsuf ketika mereka berpikir. Mereka tidak sekadar merenung di menara gading atau memperdebatkan istilah abstrak. Yang mereka lakukan adalah latihan berpikir, mempertanyakan asumsi, memeriksa alasan, mengkaji konsekuensi, dan menyusun argumen secara koheren. Mereka mencari kejelasan di tengah kekacauan, struktur di balik kebingungan. Ketika seorang filsuf bertanya, apa itu keadilan? Atau, apa makna hidup? Mereka sebenarnya sedang melatih kemampuan dasar yang bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mengambil jarak dari opini yang terburu-buru, menguji keyakinan sebelum dipegang erat, dan merumuskan pertimbangan secara rasional. Dengan kata lain, cara menalar seperti filsuf bukanlah tentang berbicara rumit, tetapi tentang berpikir jernih. Masalahnya, banyak orang yang ketika mencoba meniru filsuf justru kehilangan keluasan. Mereka merasa harus terlihat dalam, harus menjawab semua dengan kompleksitas, dan akhirnya terdengar kaku, bahkan terkesan arogan. Ini wajar terjadi jika kita hanya meniru bentuk luar dari filsafat tanpa memahami rohnya. Filsafat bukan soal tampak cerdas, tapi tentang mencari kebenaran dengan rendah hati. Seorang filsuf sejati justru sadar bahwa setiap jawaban membuka pertanyaan baru, dan bahwa memahami sesuatu dengan baik sering berarti menyadari betapa banyak yang belum kita pahami. Menalar seperti filsuf yang sejati bukan berarti menjadi sok tahu, tapi menjadi lebih terbuka, lebih sabar, dan lebih dalam melihat persoalan. Lalu bagaimana cara melatih nalar filosofis tanpa menjadi kaku? Pertama, latih diri untuk bertanya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menggali. Banyak orang yang mengira berpikir kritis berarti mencari kesalahan orang lain. Padahal, pertanyaan filosofi sejati lahir dari rasa ingin tahu yang tulus, bukan dari kebutuhan untuk menang berdebat. Saat seseorang menyatakan opini, alih-alih langsung membantah, coba tanyakan, apa maksudmu dengan itu? Kenapa kamu percaya itu? Apa akibatnya jika itu benar? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong percakapan menjadi lebih dalam, tanpa harus memicu pertentangan. Dengan begitu, kamu bukan hanya belajar menalar seperti filsuf, tapi juga menjadi pendengar yang lebih baik. Kedua, latih berpikir konseptual dengan bahasa sederhana. Salah satu jebakan dalam filsafat adalah merasa harus menggunakan istilah teknis atau abstrak. Padahal, keahlian sejati dalam filsafat terletak pada kemampuan menjelaskan hal yang rumit dengan cara yang bisa dipahami siapa saja. Coba ambil konsep seperti kebebasan, kebenaran, atau identitas, dan jelaskan kepada anak kecil tanpa kehilangan kedalaman maknanya. Ini akan memaksa kamu untuk menyusun ulang pemahamanmu dengan cara yang lebih murni. Dalam latihan ini, kamu belajar bahwa kesederhanaan bukan musuh dari kedalaman, melainkan bukti bahwa kamu benar-benar memahami apa yang kamu bicarakan. Ketiga, biasakan berpikir lintas perspektif. Salah satu kekuatan filsuf adalah kemampuannya mengambil sudut pandang yang tidak umum. Mereka bisa menempatkan diri sebagai lawan pikir, menantang keyakinannya sendiri, atau melihat persoalan dari sudut yang tak terduga. Ini tidak hanya memperkaya argumen, tetapi juga membuat kita lebih fleksibel dan toleran. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti tidak cepat menyimpulkan, tidak buru-buru menilai, dan bersedia mengecek kembali pemikiran kita dari sisi yang berbeda. Dengan latihan ini, kita tidak hanya menjadi lebih cerdas secara intelektual, tetapi juga lebih bijak secara emosional. Keempat, terapkan prinsip slow thinking, berpikir pelan namun dalam. Dalam dunia yang serba cepat, instan, dan terburu-buru,
Kemampuan untuk berhenti sejenak dan merenung adalah bentuk pemberontakan intelektual. Seorang filsuf tidak tergesa-gesa memberi jawaban. Mereka tahu bahwa pikiran butuh waktu untuk menyusun, mengendapkan, dan menguji. Ketika kamu membaca artikel, mendengar pendapat, atau menghadapi dilema, jangan langsung cari simpulan. Duduklah sejenak dengan keraguanmu. Rasakan kegelisahan berpikir itu. Dari sanalah lahir pemahaman yang tidak dangkal. Semakin sering kamu membiasakan diri berpikir dengan ritme ini, semakin tajam dan matang cara kamu menalar. Kelima, integrasikan pemikiran dengan kehidupan nyata. Ini yang sering dilupakan oleh mereka yang baru belajar filsafat. Berpikir filosofis tidak selesai di buku atau ruang diskusi. Ia justru diuji di kehidupan nyata. Dalam cara kita mengambil keputusan, memperlakukan orang lain, menanggapi kritik, atau menghadapi ketidakpastian. Menalar seperti filsuf bukan berarti harus mempersoalkan segala sesuatu tanpa ujung. Tapi berarti kita hidup dengan kesadaran penuh, dengan tanggung jawab terhadap pilihan-pilihan kita, dan dengan keinginan untuk hidup secara bermakna. Maka, jika kamu belajar tentang keadilan, coba tanyakan, bagaimana aku berlaku adil hari ini? Jika kamu merenungkan tentang kebenaran, tanyakan, apakah aku jujur pada diriku sendiri? Pada akhirnya, cara menalar seperti filsuf tanpa menjadi kaku adalah dengan menggabungkan ketajaman berpikir dengan kepekaan hati. Filsafat terbaik tidak membuatmu merasa lebih pintar dari orang lain, tapi membuatmu merasa lebih manusiawi. Ia tidak menjauhkanmu dari realitas, tapi justru membawamu masuk lebih dalam ke dalam kompleksitas hidup dengan keberanian dan kejernihan. Kamu bisa menjadi pemikir yang tajam tanpa kehilangan keramahan. Kamu bisa menggali gagasan mendalam tanpa kehilangan kehangatan dalam berdialog. Dan yang paling penting, kamu bisa menjadi filsuf dalam kehidupan sehari-hari, dalam caramu berbicara, bertanya, memutuskan, dan mencintai kebenaran. Jadi, menalar seperti filsuf bukanlah soal gaya bicara atau status intelektual. Ini soal kebiasaan berpikir yang bisa dilatih semua orang. Kamu tidak harus punya gelar filsafat untuk berpikir seperti filsuf. Yang kamu butuhkan adalah kemauan untuk bertanya lebih dalam, berpikir lebih jernih, dan hidup lebih sadar. Dan itu semua bisa dimulai hari ini, dari pertanyaan-pertanyaan kecil yang kamu berani ajukan dengan tulus. Karena dari sanalah, pemikiran besar lahir.